Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Siti Nurhaliso, NIM 010421010017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pertanyaan pertama yaitu komunikasi bisnis meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi bisnis, keterampilan dalam mendengarkan dan memahami dari siapa penerima pesan sangatlah menentukan kesan dan efek komunikasi. Jelaskan teknik-teknik dan memahami dan mendengarkan agar terjadi komunikasi efektif dengan komunikasi dalam proses komunikasi bisnis. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan di atas, yaitu teknik-teknik dan memahami dan mendengarkan agar terjadi komunikasi yang efektif dengan komunikasi dan proses komunikasi bisnis, yaitu dengan cara pertama, kita harus fokus dan konsentrasi, berpikiran terbuka, melihat dari sudut pandang pembicara, menyadari tujuan komunikasi untuk menjalin hubungan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu ada jelaskan 4 pola komunikasi dalam komunikasi bisnis dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Pertama, ada pola komunikasi dari atas ke bawah. Contohnya atasan dan bawahannya kayak CEO, direktur, manajer, penyelia, staf. Kedua yaitu ada pola komunikasi dari bawah ke atas, contohnya seperti karyawan kepada atasan yaitu staf penyelia, manajer, direktur, CEO. Ketiga yaitu ada pola komunikasi horizontal, contohnya yaitu yang dilakukan antar manajer atau antar staf departemen satu dengan departemen lainnya. Keempat yaitu ada pola komunikasi diagonal, yaitu dilakukan oleh manajer satu departemen dengan staf departemen lainnya atau sebaliknya. Di sini yaitu ada pertanyaan ketiga, etika dalam komunikasi menentukan kesan pada komunikan. Jelaskan pengaruh etika dalam komunikasi bisnis dan bagaimana strategi penerapan etika agar menciptakan komunikasi yang efektif. Pengaruh etika dalam komunikasi bisnis sangatlah penting. Dengan memperhatikan etika dan sopan santun saat berkomunikasi, masing pihak akan merasa dihargai, dihormati, dan tidak dipermalukan, dan bertujuan membina hubungan baik antar pengirim pesan dan penerima pesan. Agar menciptakan komunikasi yang efektif, kita dapat membina hubungan baik yang bertahan dalam jangka panjang dengan relasi bisnis. Penting untuk menunjukkan kesan pertama yang positif dan profesional. Tunjukkan kredibilitas agar mendapat kepercayaan dan relasi bisnis sejak pertama kali kita bertemu dan berkenalan. Salah satunya yaitu dengan komunikasi nonverbal, yaitu seperti postur tubuh yang selalu tegap, kemudian cara berjabatan tangan, kemudian dengan cara memperkenalkan diri. Yaitu di sini ada pertanyaan keempat, yaitu proses komunikasi nonverbal dalam komunikasi bisnis terwujud dalam bentuk surat menyurat. Berikan beberapa contoh surat menyurat yang baik dan komunikasi bisnis. Berikan contoh-contohnya. Nah, di sini contoh surat menyurat yang baik yang harus diperhatikan saat mengirim surat dengan ekspedisi, yaitu pertama, baca dengan teliti surat bisnis sebelum dikirim. Kemudian perhatikan kerapihan dan kebersihan surat bisnis, jangan sampai ada noda tinta atau lipatan atau kerutan. Pastikan kondisi dengan baik. Terus kemudian pilih amplop yang bersih dalam kondisi baik. Terus ada surat bisnis dengan lampiran tebal digunakan pada coklat dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran kertas dan tebal dokumen agar tetap rapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.